Dan harus diwaspadai pula yang namanya rahmat sudah sampai kepada diri, ya, sudah ada pada diri dari Allah, diperjalankan, diperbuat, itu tidak mengurangi rahmat. Rahmat tetap ada, tetap mengikutimu, kan begitu? Sehingga rahmat menjadi keselamatan dunia akhirat untukmu, nikmat panjang. Tapi ada kalanya rahmat yang sampai kepadamu dan itu tidak engkau syukuri, tidak engkau perjalankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut kembali rahmat itu. Mau? Ketika manusia sudah dianugerahi rahmat, kemudian dicabut rahmat tersebut, maka yang terjadi engkau putus asa dan enggak akan tahu terima kasih. Sudah pasti melaknat. Quran surat Hud ayat 9. Walain azaqnal insana minna rahmatan summa nazanahu minhu innahu la yauzung kafur. Apabila kami anugerahkan kepada si insan, pada manusia, yaitu rahmat dari kami, dan kemudian rahmat tersebut kami cabut daripadanya, maka yang terjadi adalah la yausung kafur. Yang terjadi adalah sudah pasti dia akan berputus asa ataupun bersedih hati ataupun kecewa, dan yang pasti adalah kafur, tidak akan tahu terima kasih. Contohnya, ya, engkau diberikan rezeki, bisa beli kendaraan terbaru, kan begitu, alhamdulillah dong. Ya, sudah syukuran, sudah selamatan, dibawa tiba-tiba meletus. Pasti dong. Tadinya berharap, ya Allah ya Gusti, moga-moga awet, moga-moga menghadirkan keberkahan begitu. Nah, tiba-tiba meletus. Jadi gimana tuh? Pasti uring-uringan dong. Ya pasti. Secara manusiawi pasti. Ya asa. Atau dimaknai dengan ya usung tadi, la ya usung. La benar suatu sungguh. Ya usung ini bentuk dari bentuk kata, ya, fiil mudhari, yang berarti sudah pasti itu terjadi, engkau berputus asa. Dimaknai dengan usun. Usun, ya, hurufnya hamzah sin, ya, dibentuk menjadi kalimat kata benda, maka diakhiri nun. Akar katanya hamzah sin wawu, asawa atau asa, dimaknai sebagai keputus asaan, sedih hati, ya, termasuk kekecewaan. Ternyata dari asawa itu menjadi al-uswa. Al-uswa diakhiri dengan tak marbutoh. Al-uswah dimaknai sebagai uswah. Al-hasanah, uswatun hasanah. Jadi al-uswah artinya apa? Keputusasaan, kesedihan, kekecewaan. Hasanah tentu hal kebaikan dong. Ya. Lantas bagaimana kita mengaplikasikan keduanya dalam hal perkara apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah harusnya kita syukuri, termasuk perkara-perkara yang luput, lepas dari kita, janganlah kita bersedih hati. Jadi pemaknaan al-uswah, al-hasanah itu bisa diaplikasikan, yaitu pemaknaannya di Quran surat Al-Hadid ayat 23. Likailata sau, supaya kamu jangan berduka, jangan bersedih hati, jangan banyak kecewa.
Ya, alama fatakum. Terhadap segala sesuatu yang luput darimu. Apakah rahmat lepas, kebarokahan hilang, ya, kesehatan entah kemana, ya, hoki hilang nyelapnya kemana, kan begitu. Senyum bos itu hilang ditelan siapa, kan begitu. Ya, segala perkara yang luput darimu jangan sampai engkau bersedih hati, berduka cita. Nah ini nih pemaknaan perkara tak sah. Atau tadi asawa, al-uswa. Jadi kalau engkau bermaksud untuk berteladan perkara segala sesuatu yang luput darimu, maka jangan berputus asa. Engkau dulu gagah berani mengkonsumsi alkohol, alhasil kuat. Kan begitu? Begitu tauhid, Anda sadar alkohol haram. Relakah Anda untuk berlepas diri dari alkohol? Kan begitu? Anda harus rela kan? Dan Anda siap untuk rela. Maka statusnya alkohol tersebut sudah luput dari kehidupanmu. Dan itu nggak perlu sedihkan. Coba gua masih konsumsi, masih minum, mungkin gua kuat. Ya, orang bujangan aja gua kuat 3 ronde 4 ronde sama si Anu. Dan sekarang sama istri. Coba kalau nggak haram, wah berarti Anda mikirin itu namanya. Berarti Anda bersedih hati di situ, nggak ngiklasin, nggak bisa berlepas diri. Jadi gimana Ang? Boleh nggak? Kan begitu, ya. Ya dulu tujuannya untuk nggak bener Mang. Ya, sekarang tujuannya untuk jamu, untuk membahagiakan. Ya jangan bilang-bilang maksudnya gitu. Ya jangan sampai beli 1 plat bagi-bagi, wah gitu bareng-bareng. Ya mabok-mabok juga Mang. Ya. Nah termasuk dalam hal pemaknaan wala tafrohu bima atakum. Terhadap apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu janganlah engkau terlalu bahagia. Saking bahagianya sampai salto-salto, jingkrak-jingkrak. Ya. Sampai ngeledek, jangan. Biasa aja. Nah ini pemaknaan al-uswah dan al-hasanah. Harus bisa engkau mengikhlaskan terhadap segala sesuatu yang memang seharusnya engkau tinggalkan. Tapi engkau harus menerima dengan seikhlasnya. Yaitu perkara-perkara yang memang Allah anugerahkan. Itu pun sama dimaknai dengan berlepas diri. Kita bertauhid. Nah, jadi al-uswah, al-hasanah, titik ba termasuk juga adalah rahmatan lil alamin. Nyambung ya. Maka jangan sampai rahmat yang sudah ada pada diri basi. Ya kadang nggak dipakai-pakai sih. Tapi sebarluaskan. Rahmat juga bermakna ilmu. Ilmu jika dipendam maka akan menjadi kebodohan. Iya, karena engkau tahu tapi engkau tidak pernah membahasnya. Ketika orang lain membahasnya, engkau diam, maka terkesan engkau tidak tahu. Bahkan engkau nggak mau tahu, maka yang terjadi engkau ada dalam kebodohan. Tapi ketika ilmu yang kau dapatkan sampaikan, embu patal, embu patel, kan begitu. Mau bisa mau enggak sampaikan. Nanti di situ akan ada petunjuk selanjutnya. Maka engkau akan diberikan kecerdasan, akan dikaruniakan kegigihan, akan dikaruniakan berupa pemahaman yang mumpuni dalam hal perkara karya seni, terutama seni menulis. Ya, berkarya dalam hal tulisan. Lah itu dalam hal pemaknaan angtanurija. Tuh apa tuh? Min sulbi khususo. Nurija. Ya. Sebagai nur kegigihan yang mana kau memiliki bakat di situ dan kau memunculkan bakat. Di mana khusus bakat tersebut adalah perkara menulis. Ya, berseni, berkarya tentang hal tangan. Engkau punya
ide apa, bakat apa, perbuat. Gitu loh. Berarti kalau nyanyi, ya kalau sekedar nyanyi doang ya nggak masuk kepada Nurijaya. Tapi suatu karya yang asli dari karya tanganmu. Yang kiparat aja yang punya. Ya, orang yang belum kiparat nggak bakal punya doa itu. Alhamdulillah. Ya makanya Om tolelet Om gitu. Ya segera maksudnya. Dan tidak selayaknya kita berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sebab dengan rahmat kita bisa melaksanakan semuanya. Bahkan dengan rahmat pun kita bisa hafal betul kepada diri kita dalam hal bentuk bukti nyata. Apakah rahmat tersebut adalah sampai ke kita ataukah kita dianugerahi rahmat ataukah belum, itu bisa dideteksi. Kita mengharapkan rahmat nih sama Allah, diberi apa tidak? Kan begitu. Itu ada cirinya. Pemaknaannya Quran surat Al-An'am 16. Ya, dikatakan may yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah. Zalikal fauzul mubin. Barang siapa yang dijauhkan, yaitu dari azab padanya, yang tentunya pada hari itu dijauhkan azab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepadanya. Itulah keberuntungan yang nyata. Ini nih, bukti nyata rahmat sudah sampai kepadamu, engkau terselamatkan dari azab. Sebutlah perkara kekeringan. Kekeringan mah biasa, orang lagi dilanda kekeringan kok. Ya, nggak kebagian air mah biasa aja. Tapi sampai kepada azab, kekeringan, engkau nggak bisa mandi, nggak bisa minum, bahkan nggak bisa beli air. Waduh, ya, udah engkau sakit-sakitan gitu kan, pecah kulit, kulit pecah-pecah, kulit. Ya, kena azab di situ Anda. Ya, buat beli air nggak bisa, buang air nggak bisa. Waduh, wis. Ya, hati-hati. Berarti Anda lagi jauh dari rahmat. Tapi apabila azab tersebut bisa engkau hindari, padahal engkau memprediksi, wah, bakal celaka lagi, wah, bakal nggak beres ini. Ya Allah ya Gusti, turunkanlah rahmat-Mu ya Allah, datangkanlah rahmat-Mu ya Allah, moga-moga aku terselamatkan ya Allah. Ya, jangan sampai gua apes kan begitu. Alhamdulillah lolos. Oh, alhamdulillah. Nah, itu cara. Berarti pertanda bahwa rahmat sampai kepadamu. Tapi kalau sampai azab tersebut tetap berlaku kepadamu, waduh sialan, apes dah gua. Bener. Nah, itu cirinya Anda gagal menerima rahmat. Kasihkan Quran. Dijelaskan semuanya, bayannya, burhannya dijelasin. Cuma kan bingung nyarinya. Ya udah tinggal duduk manis sambil ngopi. Ya, biarin yang capek yang ngomong. Iya Taman Najib. Ya, bangsa apa Ira? Bangsa Indonesia. Mang Najib. Tetap berusaha untuk mendapatkan rahmat, memperoleh rahmat. Jangan putus asa dari rahmat. Karena berputus asa dari rahmat sudah jelas itu adalah perbuatan kelakuan setan. Ya. Qala yauma yaqnatu mir rahmati rabbi ila dzulun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Gusti terkecuali atau melainkan dia adalah orang-orang yang zolun, orang-orang yang sesat. Orang yang sesat pasti dia berputus asa dari rahmat. Tuh. Sebab dalam hal perkara rahmat, engkau bisa bahagia atas rahmat-Mu ya Allah. Engkau bisa sehat atas rahmat-Mu ya Allah. Ya. Engkau bisa kemana-mana hidup terselamatkan dari berbagai azab, ujian, lulus semuanya atas rahmat-Mu ya Allah. Tapi orang yang sesat, dia yang zolun, ya, wala zolim gitu tuh.
Mereka pasti berputus asa dari rahmat, tidak pernah sama sekali mengenal bahkan mengindahkan rahmat. Yang terjadi segala keberuntungan gua gitu loh. Kalau gua nggak modal gede, nggak bakal seperti ini. Ah, ini namanya kalau kata orang Sunda pakai head. Tanya Mang Asep, Mang Nana tuh ya. Iya. Orang yang meyakini beriman kepada hawa nafsunya pasti begitu. Bisa seperti ini karena gua sungguh-sungguh modal gede. Nggak mungkin kalau nggak sungguh-sungguh nggak modal gede dapat keuntungan besar. Ya, dia tanpa mempedulikan keallahan gitu loh. Ya. Maka sudah jelas orang yang berputus asa dari rahmat Allah termasuk orang-orang yang sesat. Jadi ketika Anda dikatakan sesat lu, dolin lu, berarti Anda jelas terjauh dari rahmat Allah. Terjauh berarti dimaknai as-saton. As-saton ngewujud jadi sifat jelek namanya as-syaiton. Sehingga dimaknai setan. Apa arti setan? Yang jauh dari rahmat Allah. Engkau kesetanan berarti engkau terjauh dari rahmat Allah. Yang sebaliknya engkau dekat dengan laknatnya Allah. Maka ketika orang berputus asa dari rahmat, yang terjadi dia dekat dengan laknat. Ya. Maka tetap kita harus berbuat kebaikan, berbuat perbuatan rahmat itu sendiri agar kita dekat dengan rahmat. Ya. Tetap berbuat baik. Karena kebaikan bagian daripada rahmat. Karena bagian daripada rahmat sudah jelas. Akan ada balasan. Berupa dianugerahkan kepada kita rahmat juga. Ya. Pemaknaannya yaitu perkara inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bahwa sungguhnya rahmat Allah itu qarib, dekat, akrab banget. Ya. Yaitu minal muhsinin. Yaitu bagi atau dari atau kepadanya yaitu orang-orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik aja. Ngaji perbuatan baik enggak? Baik. Nolong perbuatan baik juga dong. Sedekah perbuatan baik. Ngomong apa adanya, nggak ngeselin lah minimalnya juga perbuatan baik. Perbuat itu. Nanti engkau mendapat rahmat. Sudah banyak rahmat yang terkumpul, jangan dicelengin. Ya, langsung diperbuat, disebarluasin. Ya, seluas-luasnya sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Berarti kita memunculkan kembali, menghadirkan kembali, melahirkan kembali. Itu sama mulu dan juga, Mang. Ya. Karena Kanjeng Rasulullah Muhammad dalam hal perkara kerahmatan, rahmat itu tidak diciptakan oleh beliau. Tapi memang diadakan, dijadikan, diturunkan, dianugerahkan oleh Allah. Ya. Allah mengajarkan, mendidik, mengawasi, memfasilitasi Kanjeng Nabi, Kanjeng Rasulullah agar sampai terjadi kerahmatan. Kan begitu? Ya. Allah mencanangkan Muhammad menjadi nabi sehingga dibekali dong dengan perbekalan kenabian. Ya. Mencanangkan pula nih Nabi Muhammad untuk dijadikan rasul, maka dibekalilah dengan risalah kerasulan. Apakah Allah terjun langsung ke diri Kanjeng Rasulullah Muhammad? Kan tidak. Tapi itu asli melalui perantara para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah itu dalilnya.